Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai rahmat bagi mereka. Inna arsalnaka rahmatal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Oleh karenanya, salah satu sifat yang sangat menonjol bagi Nabi Muhammad adalah sifat rahmah, sifat cinta dan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, terasa berat oleh beliau penderitaan kalian, dan beliau adalah sangat bersemangat memberikan kebaikan kepada kalian, dan beliau adalah seorang yang penuh cinta dan kasih sayang kepada kalian. Ini sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadidtu anna qad ra'ayna ihwanana." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh saya ingin untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna ihwanak?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu? Maka Nabi menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Wa ihwani, sedangkan saudara-saudaraku, alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah suatu kaum yang belum datang saat ini, belum ada sekarang ini. Mereka beriman kepadaku padahal belum pernah melihatku. Ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin bertemu dengan kita yang beriman kepadanya padahal belum pernah berjumpa, belum pernah melihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu saat Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan untukku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat
minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Akhirnya senang Aisyah didoakan spesial oleh Nabi SAW, sampai tertawa, ya, tersenyum. Taib. Kemudian Nabi mengatakan, ayasurruki doai, wahai Aisyah, apakah doaku telah membuat dirimu senang, bahagia? Maka Aisyah menjawab, wa ma li la yasurruni doa'uka ya Rasulullah. Bagaimana tidak wahai Rasulullah, ya, bagaimana saya tidak senang mendengar doa spesial darimu. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya apa yang aku doakan untukmu itu, seperti itu jugalah, ya, doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku pada setiap sholat. Jadi Rasulullah SAW senantiasa mendoakan untuk kita dalam setiap sholatnya. Ya, kalau ada ustadz kita, kalau ada orang tua kita, sahabat kita yang doakan kita, kita pasti senang. Apalagi kalau yang doakan kita adalah Rasulullah SAW. Bahkan setiap sholat Rasulullah mendoakan. Ini menunjukkan ketulusan cinta beliau dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan saat, ya, Nabi SAW dalam di padang mahsyar, saat semua orang nanti meminta kepada para nabi syafaat yang disebut dengan hadis syafaatul udzma, di mana semua orang datang kepada para nabi, datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, Musa, Isa, dan semuanya angkat tangan. Ya, mereka tidak bisa untuk memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun langsung tersungkur sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengangkat kepalanya sampai mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi, ya, permintaanmu akan dipenuhi. Wasfa' tusyaffa, ya, dan berikanlah syafaat, ya, mintalah syafaat, engkau akan diberi. Lalu apa permintaan Nabi Muhammad SAW di saat mendapatkan, ya, kado spesial dari Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, akan dipenuhinya permintaan-permintaan Nabi, syafaat-syafaat Nabi SAW, yang beliau ingat, yang beliau minta adalah ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Kata Nabi SAW, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, berikanlah syafaat kepada mereka. Bahkan bukan hanya, ya, umat Nabi Muhammad yang beriman saja, bahkan yang pendosa, bahkan melakukan dosa-dosa besar, Nabi SAW memohonkan syafaat untuk mereka. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, semua ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita ketulusan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka yang menjadi pertanyaan, kalau kita tahu begitu cintanya Nabi kepada kita, kalau kita tahu begitu rindunya Nabi SAW kepada kita, kalau kita tahu begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, lantas
bagaimana kita membalasnya? Apakah kita juga cinta kepada Nabi SAW? Apakah kita juga rindu kepada Nabi SAW? Apakah kita juga sayang kepada Nabi SAW? Ini pertanyaan yang perlu kita korek jawabannya pada diri kita masing-masing. Cinta kepada Nabi SAW adalah suatu kewajiban. Tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari orang tuanya, lebih dari anaknya, lebih dari istrinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, dengan kecintaan yang melebihi dari cinta kita kepada keluarga kita, harta kita, jabatan kita, dan segalanya. Namun ingat bahwa cinta kepada Nabi SAW bukan sekedar dengan pengakuan, bukan sekedar dengan kata-kata, tapi cinta kepada Nabi SAW dengan pembuktian, dengan kenyataan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka membuktikan cintanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Buktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi nggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ngomong tok. Kalau cuma sekedar ngomong, orang Yahudi juga mengaku cinta kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan, nahnu abna'u wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putra kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya Allah melaknat mereka. Allah murka kepada mereka. Jadi yang menjadi patokan bukan pengakuan. Yang menjadi patokan adalah pembuktiannya. Kata Hasan Al-Basri, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Yang menjadi kunci itu bukan kamu mengaku cinta, tapi yang menjadi kunci adalah cintamu diterima. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi cintanya palsu, karena cuma sekedar pengakuan saja. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, maka buktikan. Satu, dengan mengimani Nabi Muhammad SAW. Dua, membenarkan ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dengan taat kepada Nabi SAW. Segala perintahnya kita laksanakan, segala larangannya kita tinggalkan. Yang keempat, kita mempelajari kehidupan Nabi SAW, sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana akidah Nabi SAW, agar kita meneladaninya, agar kita mencontohnya. Kemudian pembuktian cinta kepada Nabi dibuktikan dengan membela kehormatan Nabi SAW. Saat Nabi dihina, saat Nabi SAW dicela, maka kita tunjukkan kecemburuan kita, pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita diam, tidak tergerak hati kita, tidak ada kecemburuan dalam hati kita tatkala Nabi Muhammad SAW dihina, dicela. Bayangkan seandainya orang tua kita, seandainya istri kita, anak kita dicela, kita pasti marah. Lantas bagaimana jika itu yang dicela adalah Nabi kita Muhammad SAW? Wajib bagi kita membelanya sesuai dengan kemampuan
dan dengan jalan yang benar. Wajib bagi kita membela Nabi Muhammad, tapi dengan cara yang benar, ya, membela dengan ilmu, dengan hujjah, bukan hanya dengan semangat yang membabi buta akhirnya kebablasan, ya, bukan. Ya, lihat para sahabat dahulu membela Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka demi melindungi Nabi Muhammad. Dalam perang Uhud, Abu Dujana punggungnya tidak dihitung berapa, ya, sabetan pedang, berapa tikaman tombak, berapa anak panah yang menancap pada tubuhnya. Abu Talha, ya, sampai buntung tangannya demi membela Rasulullah SAW. Ya, yang penting bagi mereka adalah Rasulullah SAW selamat dari, ya, serangan orang-orang kafir saat itu. Demikian juga para ulama membela Nabi Muhammad SAW. Ya, maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad SAW sesuai dengan, ya, porsi kedudukan kita masing-masing. Ya, apa yang kita mampu, hendaknya kita membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala kita akan mengkaji, ya, tentang salah satu pembahasan, ya, pembahasan yang sangat penting tapi penuh dengan polemik, pro kontra, kontroversial, ya. Maka hendaknya bagi kita, ya, untuk mengkaji masalah ini dengan kepala dingin, dengan lapang dada, ya. Jadikan tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran, ya, sebagaimana itu adalah kunci mendapatkan ilmu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi orang yang hatinya bersih, ya, ikhlas, niatnya lurus. Kemudian bagi orang yang menggunakan telinganya mendengarkan baik-baik dalil. Dan yang ketiga adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memahami dan menimbang hujjah. Oleh karenanya kunci agar kita mendapatkan hidayah, satu, luruskan niat. Luruskan niat. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Jangan sampai dengerin aja belum, tapi, ya, bilang begini dan bilang begitu. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk, ya, memahami, ya, memahami apa yang disampaikan. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang polemik perayaan Maulid Nabi. Ya, sebagaimana kita tahu, bulan ini bulan Rabiul Awal, dan banyak di antara masyarakat kita di bulan Rabiul Awal mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi. Banyak pro dan kontra tentang masalah ini. Tapi kewajiban bagi kita adalah mengembalikan semua permasalahan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah karakter seorang salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, menanamkan pada dirinya, ya, untuk mencintai kebenaran, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan menanamkan kebenaran kepada individu orang, pengkultusan kepada orang, tetapi menanamkan kebenaran dengan berputar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, laqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa fi sunnati nabiyyih. Allah menjadikan kebenaran itu ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun,
maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, yakni kembalikan kepada hadis-hadisnya, sunnahnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, kita masuk pembahasan dalam kitab pendahuluan memahami masalah bid'ah. Halaman 1, penulis memberikan beberapa muqaddimah agar kita memahami masalah bid'ah terlebih dahulu supaya nggak salah paham, ya. Karena sebagian kalangan ketika kita membahas masalah ini salah paham tentang masalah bid'ah. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah tentang Islam telah sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, tegas Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Makanya kesempurnaan agama Islam itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, bahkan Allah tidak menerima agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, enggak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ayat ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita tentang, ya, kesempurnaan agama Islam. Islam sudah sempurna. Yang namanya sempurna berarti enggak butuh kepada penambahan-penambahan, karena sudah sempurna. Ya, misalkan gelas ini, ya, ini sudah sempurna, sudah pas. Kalau ditambahi lagi malah tumpah, ya, malah tumpah. Demikian juga agama Islam. Islam ini sudah sempurna. Kalau ditambah-tambahi justru malah, ya, malah merusak Islam itu sendiri. Taib. Dan Islam telah membahas, karena dia telah sempurna, membahas segala sesuatu, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah sosial, politik, dakwah, keluarga, ekonomi, komplit. Semuanya dibahas di dalam agama Islam, nggak butuh kepada yang lainnya. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Semuanya sudah dijelaskan. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah dijelaskan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Baik, masalah yang kedua, definisi bid'ah. Ya, definisi bid'ah penting bagi kita untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan bid'ah. Karena sebagian kalangan ketika kita mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, misalkan, ya, mereka mengatakan titik-titik bid'ah berarti apa? Mobil bid'ah berarti, ya, pesawat bid'ah. Kalau gitu naik apa? Unta aja sana. Ini orang nggak ngerti tentang makna bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, bukan masalah dunia. Ya, bukan masalah dunia. Yang dicela oleh Allah, yang dicela oleh Rasulullah tentang bid'ah
adalah dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah-malah agama. Adapun masalah-masalah dunia, para ulama sudah menegaskan hukum asal masalah dunia adalah boleh. Jadi ini harus dibedakan antara masalah dunia dengan masalah agama, masalah ibadah. Ya, Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Hibban menjelaskan, "Idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya wa in kana min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia daripada saya. Tapi kalau urusan ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan saya. Makanya para ulama ngasih kaidah, hukum asal masalah ibadah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Adapun hukum masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi bid'ah yang dicela oleh agama adalah bid'ah perkara baru dalam masalah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan masalah-masalah dunia. Ya, bukan masalah-masalah dunia. Yang ketiga, bahaya bid'ah dalam agama. Ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya sering mengingatkan kepada kita tentang perkara bid'ah. Bahkan setiap khutbah Nabi mengatakan, ya, wasyarrul umuri muhdatsatuha. Bahkan dalam setiap khutbah Jumat Nabi mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam masalah agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu tersesat. Diulang-ulang oleh Nabi, ya, menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting untuk selalu diingatkan. Kalau sekarang kan enggak, kalau ada orang nyebut kata bid'ah aja udah, wah, Wahabi, titik-titik bid'ah, pemecah belah umat. Ya, padahal Rasulullah SAW yang sering mengingatkan kepada kita, karena memang perkara bid'ah ini adalah sangat berbahaya. Di antara bahaya bid'ah, satu, berarti mendustakan kesempurnaan agama Islam. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Islam ini sudah sempurna. Kalau kita melegalkan perkara bid'ah dalam agama, maka secara tidak langsung kita mengatakan Islam ini belum sempurna, sehingga masih butuh tambahan-tambahan. Yang kedua, di antara konsekuensi dan bahaya bid'ah adalah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah atau bodoh. Seakan-akan kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu, ya, menyembunyikan wahyu. Ada wahyu yang tidak disampaikan oleh beliau, atau beliau jahil, tidak ngerti. Ya, ini orang yang melakukan bid'ah ada dua kemungkinan. Kemungkinan, ya, dia menganggap Nabi SAW tidak tahu, sedangkan dia tahu. Atau Rasulullah tahu tapi tidak disampaikan. Ya, dan dua-duanya adalah pilihan yang pahit. Satu, menuduh Nabi bodoh, yang kedua menuduh Nabi berkhianat, dan dua-duanya adalah pilihan yang sulit. Ya, makanya kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang melakukan kebid'ahan dan dia menganggapnya baik, menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, ya, maka pada hakikatnya dia menuduh Muhammad mengkhianati risalah. Ada satu risalah yang tidak disampaikan kepada umat. Ya, padahal Nabi SAW telah bersabda, taraktukum ala baydha naqiyah. Aku tinggalkan kalian di atas, ya, sesuatu yang terang benderang. Artinya sudah disampaikan semuanya kepada umat.
Semua yang mengantarkan kita ke surga sudah disampaikan oleh Nabi. Semua yang menjauhkan kita dari neraka sudah disampaikan oleh Nabi. Bahkan masalah buang hajat sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Masalah buang hajat, masalah tidur, masalah makan, apalagi masalah ibadah, ya, yang itu jauh lebih penting. Pasti tidak akan sembunyikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga di antara bahaya bid'ah juga adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam membuat syariat. Allah membuat syariat, Dia juga membuat syariat sebagai tandingan. Ya, Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama, tandingan-tandingan, padahal tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali hanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang ketiga di antara bahaya perbuatan bid'ah, menyebabkan perpecahan, pertikaian di antara umat. Jadi yang membuat perpecahan di kalangan umat itu justru perbuatan bid'ah. Ya, jangan diputar balik. Sekarang malah orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dianggap malah memecah belah. Justru yang memecah belah itu adalah perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu sumbernya adalah hawa nafsu. Masing-masing menganggap baik, yang menurut saya baik, yang satu menurut saya begini baik. Karena nggak ada tuntunannya, nggak ada patokannya. Andaikan kita mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, bersatu, karena patokannya satu. Tapi kalau bid'ah patokannya hawa nafsu, sehingga orang bingung, hawa nafsu siapa yang menjadi patokan? Karena hawa nafsu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Akal berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima di antara bahaya dari perbuatan bid'ah juga mematikan sunnah Nabi. Setiap orang yang melakukan bid'ah, ya, berarti dia mematikan sunnah. Itu udah matematika itu. Orang kalau sudah senang bid'ah, maka ya dia akan membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mematikan sunnah. Makanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Karena kalau maksiat, orang ngakui kalau dia melakukan maksiat. Tapi kalau bid'ah, ya banyak orang ya merasa bahwa dia di dalam kebenaran, sehingga sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, masalah yang keempat, sebab-sebab bid'ah. Ya, sebab-sebab bid'ah ini banyak sekali. Di antaranya adalah kejahilan. Ya, kejahilan terhadap sunnah Nabi, kejahilan terhadap agama. Orang kalau jauh dari Al-Quran dan sunnah, ya, maka akan mudah untuk terperangkap dalam jerat-jerat bid'ah. Makanya wajib bagi kita semuanya untuk semangat belajar ilmu agama. Semakin kita belajar ilmu agama, kita akan semakin tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Yang kedua adalah adanya para tokoh agama yang jahil sehingga berfatwa tanpa ilmu. Ya, karena kalau masyarakat umum biasanya cuma ikut-ikutan aja, manut aja. Ya, manut sama kiai, manut sama ustadz, ya. Nah, mending kalau ustadznya di atas ilmu. Tapi kalau ustadznya ya di atas kebid'ahan, maka dia akan mengajak pengikutnya di atas kebid'ahan juga. Yang ketiga adalah adat dan khurafat yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Ya, sebenarnya adat itu selama tidak bertentangan dengan syariat nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, nah ini yang menjadi masalah. Ya, adat, budaya,
Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa. Bahkan di antara kaidah fikih adalah ya beramal dengan adat. Tapi yang menjadi masalah kalau itu adalah adat-adat ya yang bertentangan dengan syariat. Tapi manusia sudah terbiasa melakukan hal itu, sudah mendarah daging, tradisi, warisan nenek moyang terlebih dahulu sampai sekarang dipertahankan. Sehingga banyak orang sekarang segan untuk menyelisihi tradisi, tapi tidak segan untuk menyelisihi sunnah Nabi. Banyak orang kalau meninggalkan syariat aman-aman aja, tapi kalau sudah melawan tradisi nggak berani, kualat, dibully banyak orang nanti, ya. Sehingga lebih banyak manusia sekarang ini lebih takut ya menyelisihi tradisi daripada menyelisihi ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab juga adalah tasabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, banyak di antara kaum muslimin melakukan kebid'ahan disebabkan tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Tapi masalah yang kelima, adakah bid'ah hasanah? Nah, ini penting. Karena banyak orang sekarang melakukan kebid'ahan, alasannya ya benar ini bid'ah, nggak ada tuntunannya dari Nabi. Tapi ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Karena bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Sampai di Solo itu ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Mantap namanya. Ya, majelis taklim bid'ah hasanah. Taib. Padahal Nabi SAW jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kalau yang belajar bahasa Arab akan faham, kullu itu min aqwa al-fadil umum, termasuk lafadz umum yang sangat kuat. Ya. Jadi semuanya tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Anda boleh untuk mengecualikan kalau memang ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya, maka tidak berhak bagi kita untuk memberikan pengecualian. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia menganggapnya baik. Yang menjadi patokan bukan anggapan manusia, penilaian manusia, tetapi yang menjadi patokan adalah ya penilaian syariat. Baik. Kita masuk bahasan yang selanjutnya, perayaan dalam Islam. Perayaan dalam Islam. Perayaan adalah ya hari ya yang penuh dengan kegembiraan dan itu terus berulang setiap bulan atau setiap tahun, itu namanya perayaan Id, ya. Dan perayaan di dalam agama Islam setiap tahunnya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin berpuasa Ramadan, dan Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Rasulullah SAW dulu saat pertama kali hijrah ke Madinah, mendapati penduduk Madinah memiliki perayaan-perayaan jahiliyah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Kalian memiliki dua perayaan jahiliyah, bersenang-senang di dua hari raya tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sekarang Allah telah mengganti dengan dua perayaan yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perayaan di dalam agama Islam itu hanya dua setiap tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kalau kita perhatikan dua perayaan ini adalah dua perayaan yang jatuh setelah ibadah. Karena perayaan di dalam agama Islam itu, ikhwan, adalah kegembiraan dalam ibadah kepada Allah SWT. Bukan huru-hara, foya-foya, ya, perayaan dengan mabuk-mabuk. Bukan seperti itu perayaan dalam Islam. Perayaan di dalam agama Islam itu adalah bersenang-senang, bergembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa perayaan itu harus berdasarkan syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu. Orang bikin-bikin perayaan sendiri. Ya, halaman 18, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, itu yang di garis tebal itu, beliau mengatakan sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syariat dan dalil. Ini bukan berdasarkan apa namanya ya logika, hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu, pakai logika, akhirnya setiap orang bikin perayaan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada satu hari kecuali perayaan. Ya, di mana India misalkan, di sana ada 144 hari perayaan. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia berapa itu. Ya, banyak juga di tempat kita ini perayaan-perayaan. Nah, kata Ibnu Rajab juga, tidaklah disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan syariat, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, ini perayaan tahunan, dan hari Jumat, ini perayaan pekanan. Selain itu, menjadikan sebagai perayaan adalah bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syariat. Karena perayaan itu juga termasuk syiar, ya, termasuk syiar. Apalagi banyak kaum muslimin bikin perayaan-perayaan yang pada hakikatnya itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ada ya Natalan, ikut Natalan. Ada Valentine, ya. Tanggal berapa itu Valentine? 14 Februari ya. Nah, ada hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun perceraian, ono tak? Nah, jadi maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perayaan itu ya termasuk bagian dari syariat. Karena itu termasuk bagian dari syariat, berarti harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Karena ini bukan masalah dunia. Ini masalah agama. Ini termasuk bagian dari syariat. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, halaman 19. Apa itu Maulid Nabi? Ya, setelah kita ada pembukaan ya sebagai jembatan menuju pembahasan, kita masuk sekarang poin yang sekarang kita bahas. Apa sih Maulid Nabi? Ya, Maulid itu artinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nikmat dan anugerah. Kita semuanya sepakat. Kelahiran Nabi adalah sebuah nikmat dan anugerah bagi umat manusia. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim." Ya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman
tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi diutusnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad itu adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad berarti muncullah cahaya Islam, cahaya sunnah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib bagi kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bersyukur atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tidak boleh berlebih-lebihan ya dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak keyakinan-keyakinan yang berlebihan tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak keyakinan-keyakinan khurafat karena berlebih-lebihan ya menghadapi hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan mengatakan bahwa hari lahirnya Nabi Muhammad adalah hari yang paling istimewa, bahkan lebih istimewa dari malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan seperti itu. Berlebihan apa tidak? Berlebihan. Karena nggak ada dalilnya. Kalau malam Lailatul Qadar ada dalilnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, ini namanya berlebih-lebihan. Ada lagi yang berkeyakinan bahwa malam itu sangat penuh berkah, sampai bila suatu makanan dibacakan padanya maulid Nabi, maka Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Makanya biasanya pas perayaan ono mangan-mangan nih. Kono mangan nih gak seru ya. Kono sing teko malah. Ya. Itu dibacain dulu. Nanti kalau yang makan itu akan membawa keberkahan. Siapa yang makan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanan yang dibacakan, air yang dibacakan maulid akan mendatangkan 1000 cahaya dan rahmat serta mengeluarkan 1000 kegelapan. Ya, ada lagi yang beranggapan bahwa rumah yang dibacakan maulid di dalamnya akan tercegah dari mara bahaya. Bila meninggal dunia, Allah akan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tentu semua ini butuh dalil. Ya. Karena kalau kita mengatakan seperti ini berupa keyakinan. Ya, jangan kita membuat keyakinan-keyakinan, jangan kita membuat hal-hal ya yang kaitannya tentang agama mengaitkan dengan ilmu gaib kecuali apabila ada dalilnya. Ini mendatangkan rahmat, ini mendatangkan keberkahan, ini menghindarkan dari bahaya, ini memudahkan kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Semua itu butuh dalil. Kalau memang ada dalilnya, maka kita adalah orang yang pertama kali mempercayai. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya. Ya, agama ini adalah agama berdasarkan dalil, bukan dongeng, bukan mimpi, bukan apa kata banyak orang, tetapi dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujjah. Ya, siapa yang berbicara di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah diterima. Siapa yang hanya sekedar dongeng dan omong kosong belaka, maka ditolak. Siapapun dia. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima pendapatnya atau ditinggalkan pendapatnya kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kembali kepada pembahasan, yaitu apa itu maulid. Ya. Dengan demikian maulid itu yaitu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tempat. Ya, bisa juga tempat. Ya, sebagian para ulama membedakan antara maulid dengan milad. Ya, kalau maulid itu tempat, kalau milad itu waktu. Ada yang seperti itu. Dengan demikian berarti kita perlu untuk tahu
kapan waktu lahirnya Nabi dan di manakah lahirnya Nabi. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa salah satu bentuk cinta dan pembelaan kepada Nabi adalah kita mempelajari sirah Nabi. Makanya ikhwan, kita penting sekali untuk belajar sirah Nabi, supaya kita lebih mengenal Nabi. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin agar kita sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pelajari sirah beliau, agar kita lebih mencintai beliau, agar kita bersemangat meneladani beliau. Karena orang kalau cinta akan neladani. Makanya orang kalau ngefan gitu ya, mengidolakan, biasanya apa? Akan ditiru. Ya, akan ditiru. Ini penting sekali belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, soalnya nanti kalau sudah normal kita akan lanjutkan. Yang kemarin sirah tapi baru bagian pertama, terus ono corona gak situ. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan atau diulang lagi dari awal. Lebih suwe selali paling. Nah, yang pertama tentang hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 hari kelahiran. Para ulama sepakat Nabi lahir hari Senin. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang puasa Senin, kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Aku puasa hari Senin karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Aku dilahirkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Dan para ulama telah sepakat bahwa Nabi dilahirkan hari Senin. Gak ada ulama yang mengatakan hari Selasa atau hari Jumat, gak ada. Semuanya sepakat karena dalilnya jelas. Baik. Yang kedua, bulannya. Ini bahas tentang apa ini? Istilahnya biografi Nabi, ya. Tanggal lahir Nabi. Ini KTP ini ya. Nah, kalau bulannya ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi bukan sepakat kalau bulan, tidak ada kesepakatan. Hanya ya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, ini pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Bahkan sebagian para ulama menukil ijma tentangnya. Ya, tapi ijma ini tidak benar karena sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi SAW lahir di bulan Ramadan, ada juga yang berpendapat lahir bulan Rajab. Tapi yang benar adalah pendapat jumhur bahwa Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Taib. Masalah yang ketiga, tanggal lahir Nabi. Kalau bulannya tadi bulan Rabiul Awal, sebagaimana pendapat jumhur ulama, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi lemah. Yang kuat adalah beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau tanggalnya, tanggal berapa, ini terjadi perselisihan yang sangat tajam. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang masyhur ya di kita. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal. Yang kelima, ada juga yang berpendapat Rasulullah SAW ya lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada berapa? 5 pendapat, Pak. Dan ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak ada. Seandainya ada dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW setiap tahunnya,
Gak bakalan akan ada perselisihan seperti ini. Jelas ya? Kalau misalkan itu momentum yang sangat bersejarah, ada ritualnya, ada ibadahnya, pasti akan diabadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diabadikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin sampai ada perselisihan yang sangat tajam seperti ini. Baik, mana di antara pendapat ini yang paling kuat? Wallahu alam, semuanya tidak ada hujah yang kuat, riwayat yang kuat tidak ada. Ya, karena tidak ada alasan yang kuat atau hujah dalil yang kuat, ya, maka tidak mengapa kita mengambil perkataan ahli falak yang menelusuri secara hisab. Ya, menurut ahli falak, lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Ya, halaman 25 beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sebagian ahli falak belakangan telah meneliti tanggal kelahiran Nabi, ternyata jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Baik. Yang keempat adalah tahun kelahiran Nabi. Adapun tahun kelahiran Nabi, maka para ulama sepakat Nabi lahir di Mekah. Ya, nggak ada yang bilang Nabi lahir di Indonesia, nggak ada. Ya, semuanya sepakat para ulama Nabi lahir di Mekah. Hanya mana tahun ya, tahun kelahiran Nabi SAW, beliau dilahirkan tahun gajah dengan kesepakatan para ulama. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, wulida Rasulullah SAW yaumal fil, Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah itu peristiwa Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dulu di zaman dulu orang nggak pakai tahun ya, tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah atau tahun Masehi. Dulu nggak pakai, belum ada kalender seperti itu. Sehingga mereka mengabadikan sebuah peristiwa dengan peristiwa besar. Ya, peristiwa besar sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa Abraha, ya, yaitu raja dari Yaman yang datang dengan pasukannya dengan mengendarai gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gajah-gajah tersebut dan ya para penunggangannya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, itu. Taib. Masalah yang kedua, tempat kelahiran Nabi. Jadi intinya Nabi lahir harinya hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal, walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau tanggalnya ada perselisihan yang sangat tajam, 5 pendapat. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sesuai dengan ilmu falak adalah tanggal 9. Ya, adapun tahun kelahirannya, beliau lahir pada tahun gajah, ya, peristiwa besar. Adapun tempat lahirnya, para ulama sepakat bahwa Nabi SAW lahirnya adalah di Mekah. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang menjadi perselisihan adalah lokasinya itu di mana. Kalau Mekah iya, tapi Mekah kan luas. Tapi lokasi yang pas, ya, rumahnya Nabi SAW di Mekah itu mana? Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, kalau antum umroh atau haji, biasanya di sana ada lokasi yang diyakini oleh sebagian kalangan itu adalah rumahnya Nabi. Yang sekarang di situ ada maktabahnya. Ada maktabah haram yang sudah ditutup, ya, perpustakaan.
Ya, itu diyakini oleh sebagian kalangan disitulah rumah Nabi dulu. Disitulah beliau dilahirkan. Makanya ada sebagian orang ngalap berkah di situ. Ya, ngalap berkah. Karena itu diyakini sebagai apa? Tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumahnya Nabi. Tapi ini dikritik juga oleh para ahli sejarah. Sebagian para ahli sejarah mengatakan tidak ada bukti yang otentik bahwa itu adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang dulu mereka tidak terlalu peduli ya tentang lokasi. Ya, tentang lokasi. Jadi nggak seperti orang sekarang ya cari-cari. Oh, ini peninggalan Mbah Fulan atau Wali Fulan, akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, dijadikan museum, dijadikan tempat petilasan dan sebagainya. Ya, orang dulu nggak terlalu peduli. Ya, tidak terlalu peduli. Jadi memang betul ada satu tempat yang diyakini itu sebagai tempat lahirnya Nabi SAW, tapi itu juga dikritik oleh sebagian pakar ahli sejarah. Yang jelas beliau lahir di Mekah. Adapun tempatnya wallahu alam. Ya, yang pasti kita tidak tahu secara pasti. Baik, kita masuk halaman 29, sejarah perayaan Maulid Nabi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya perayaan Maulid Nabi tidak dikenal di zaman Nabi. Tidak dikenal oleh Nabi, tidak dikenal oleh para sahabat Nabi, tidak pernah dipraktekkan oleh para ulama salaf dahulu, para imam-imam 4. Kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah nggak ada para sahabat ya misalkan mengadakan kumpul-kumpul melakukan perayaan Maulid. Seandainya ada, pasti akan ada nukilannya. Ya, para sahabat itu detail. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu direkam oleh para sahabat. Sampai jenggotnya Nabi gerak ketika membaca doa iftitah, itu aja disampaikan oleh sahabat. Detail. Ya, masa kemudian suatu acara yang dilakukan oleh Nabi setiap tahun bersama para sahabatnya, andaikan itu ada, kemudian nggak ada jejaknya, nggak ada riwayatnya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau seandainya ada, wah itu Nabi sama para sahabat ngundang semuanya, makanannya misalkan nih kambing apa unta, ya rame-rame, ya yang nyiapin sahabat ini, itu akan ada riwayatnya. Ya, bahkan ulama-ulama salaf setelah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, nggak ada penukilan. Ya, nggak ada penukilannya. Perayaan Maulid, ya, yang pertama kali mengadakannya dalam sejarah justru dikenal dari Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Mereka masuk kota Mesir tahun 362 Hijriah. Ya. Disinilah kemudian mulai tumbuh berkembang perayaan Maulid. Itu sekitar tahun 362 Hijriah baru dikenal. Ya. Siapa yang pertama kali memulai? Yang pertama kali memulai adalah tadi Banu Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Fatimiyun itu maksudnya adalah keturunan dari Ali, Fatimah. Ya, mereka mengaku mereka keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alawi lah. Ya, tapi penisbatan mereka ngaku sebagai Fatimiyun ini pun disebut oleh para ulama sebagai kebohongan. Karena Fatimiyun itu bukan dari Quraisy, atau Bani Ubaid Al-Qaddah itu bukan dari Quraisy. Bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan Fatimah, keturunan Ali bin Abi Thalib? Itu kebohongan kata Imam Zahabi, kata Imam As-Suyuti. Bahkan ya Ubaidiyun itu yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun itu ya disebut oleh ya Al-Imamul Ghazali, mereka adalah orang-orang
Rafidah Syiah, yang menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Jadi bertopeng dengan Islam, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan oleh Al-Maqrizi, ini seorang ahli sejarah, beliau mengatakan para khalifah Fatimiyun mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya. Ada perayaan tahun baru, perayaan Asyura, perayaan Maulid Nabi, perayaan Maulid Ali bin Abi Thalib, perayaan Maulid Hasan, perayaan Maulid Husain, perayaan Maulid Fatimah Az-Zahra, dan perayaan khalifah-khalifah mereka. Ini sudah jelas menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang apa? Syiah. Ya, Syiah Rafidah. Jadi yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi justru adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Ya, yang dipelopori oleh Banu Ubaid Al-Qaddah. Ya, Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Taib. Adapun yang pertama kali merayakan bid'ah Maulid di Irak, maka dia adalah seorang raja namanya Umar Muhammad Al-Mula pada abad ke-6. Kemudian diikuti oleh Raja Mudhaffir Abu Sa'id Al-Kaburi, Raja Irbil pada abad ke-7 dengan penuh kemegahan. Ya, bukan kemegahan saja tapi pemborosan. Ya, kalau kita lihat ceritanya Al-Hafidh Ibnu Katsir, demikian juga Imam Ibnu Khallikan, ini para pakar ahli sejarah, ya, sejarah Islam, mereka mengatakan bahwasanya raja tersebut ya merayakan Maulid Nabi dengan penuh apa? Pemborosan. Dengan penuh pemborosan. Dari sini dapat kita ketahui, ikhwan, bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid ini bukan Nabi, bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan imam-imam 4, tetapi yang pertama kali mengadakan adalah Banu Ubaid Al-Qaddah, dan mereka itu adalah orang-orang Syiah Rafidah, ya, yang bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama seperti Al-Ghazali, ya, rahimahullahu taala. Dari sini juga dapat kita ketahui kesalahan klaim sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali mengadakan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang bilang pertama kali yang mengadakan Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah kedustaan. Ya, ini adalah kedustaan. Gak ada riwayatnya yang menunjukkan bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ya yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid. Justru yang ada ya dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi dia memerangi Banu Ubaid Al-Qaddah. Ya. Karena mereka ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut yang membahayakan. Kalau orang kafir kan jelas, ini kan orang-orang mereka bertopeng dengan Islam tapi pada hakikatnya memerangi Islam. Ya. Maka sebelum perang salib itu, Salahuddin Al-Ayyubi memerangi ya orang-orang Syiah Rafidah. Karena mereka adalah musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Taib. Setelah kita tahu sejarah perayaan Maulid, kita masuk sekarang pada hukum perayaan Maulid. Halaman 34. Menghukumi sesuatu ini boleh dan tidak boleh, tentu patokannya, timbangannya bukan perasaan, bukan apa kata banyak orang. Ya. Tetapi patokan kita, timbangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, kembalikan kepada hadis,
ya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Demikian juga dalam surat Asy-Syura ayat 10 Allah berfirman, "Wa mahtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah." Ya, tentang sesuatu apapun yang kalian berselisih, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menelaah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, kalau kita kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak kita dapati satupun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengadakan perayaan Maulid. Ya, dengan demikian maka ini termasuk kategori ya perbuatan bid'ah yang dicela oleh syariat, ya, yang dikecam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya. Ya, nah ada beberapa argumen yang menguatkan batilnya perayaan Maulid ini. Satu, halaman 37 ya. Seandainya perayaan Maulid ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi sebelum wafatnya. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Andaikan memang ada contohnya, ada syariatnya, ada perintahnya, pasti sudah akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyembunyikannya. Gak mungkin para sahabat kemudian sepakat menyembunyikannya. Gak mungkin para salaf kemudian tidak mengamalkannya. Ya, Islam ini telah sempurna. Apa yang menjadi syariat pada zaman Nabi, ya, maka itu adalah syariatnya. Apa yang tidak menjadi syariat pada zaman Nabi, berarti itu bukan syariat. Ya, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Wa ma lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Apa yang tidak menjadi syariat Nabi Muhammad di zaman itu, di saat turunnya ayat ini, itu bukan termasuk bagian syariat, maka pada hari ini juga bukan bagian dari syariat. Yang kedua, seandainya perayaan Maulid ini merupakan bagian agama yang disyariatkan, tetapi Nabi tidak menjelaskan kepada umat, maka itu berarti Nabi berkhianat. Mungkin apa tidak? Nabi berkhianat? Enggak mungkin. Ya, karena Nabi sudah menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau berpidato, Nabi mengatakan, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun." Kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawaban kalian? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat bersaksi, "Wahai Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menasehati, engkau telah menunaikan risalah." Akhirnya Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke langit. Ini juga salah satu dalil bahwasanya Allah itu di atas langit. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Allahumma syhad, Allahumma syhad," salasa marrat. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah persaksian para sahabat bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Tugas yang telah diembankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad telah ditunaikan. Dan tidak lama setelah itu Nabi meninggal dunia. Ya, dalam Hajjatul Wada. Ya, nggak lama ya setelah itu Nabi SAW meninggal dunia karena Islam telah sempurna. Taib yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tercelanya perbuatan
baru dalam agama, yaitu bid'ah. Di mana orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan termasuk bagian dari bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat adalah perayaan Maulid. Imam Abu Hafiz Tajuddin Al-Fakihani mengatakan dalam bukunya khusus tentang Maulid, Al-Mawrid fi Hukmil Maulid. Ya, jadi para ulama sudah bahas nih buku-buku khusus tentang masalah Maulid. Ya, apa yang kami tulis ini hanyalah sekedar kumpulan. Ya, kita ringkaskan dari penjelasan mereka. Kata beliau, amma ba'du, banyak muncul pertanyaan dari saudara-saudara kami tentang perkumpulan yang biasa diamalkan sebagian manusia pada bulan Rabiul Awal yang mereka namakan dengan Maulid. Adakah dalilnya? Ataukah itu perkara bid'ah dalam agama? Maka saya katakan, saya tidak mengetahui dalil tentang Maulid ini, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak pula dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama umat yang merupakan panutan dalam agama, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran para pendahulu. Bahkan Maulid ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh para pengangguran dan dorongan nafsu syahwat yang dipertuhankan oleh orang-orang yang buncit perutnya, yaitu suka makan. Ini bahasanya beliau loh ini. Ya, bahasanya beliau. Yakni yang melakukan itu hanyalah orang-orang yang suka apa? Ya, berkata ya. Dan itu ya ada benernya juga. Coba kalau acara-acara Maulid itu enggak ada berkatnya. Kok ono sing teko, Pak? Dijamin wis. Ya, rata-rata yang diincar adalah apa? Ya, makanannya. Imam As-Syaukani mengatakan, saya tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan disyariatkannya perayaan Maulid ini, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau Istidlal. Bahkan kaum muslimin bersepakat bahwa perayaan ini tidak pernah ada dalam generasi terbaik. Siapa generasi terbaik? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Taib. Argumen yang keempat, seandainya perayaan Maulid ini disyariatkan, niscaya tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat dan generasi utama yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi Nabi, sahabat. Ya, artinya kalau seandainya perayaan Maulid ini adalah suatu ibadah yang membawa pahala yang dicintai oleh Allah SWT, gak mungkin para sahabat, para tabi'in ya meninggalkannya, melupakannya, melalaikannya. Itu gak mungkin. Karena manusia yang paling bersemangat beramal soleh adalah para sahabat. Kalau kita sekarang ya mengatakan ini adalah termasuk amalan ibadah yang dicintai oleh Allah, berarti secara tidak langsung kita mengaku lebih hebat daripada sahabat. Kita lebih bersemangat dalam beramal soleh daripada para sahabat. Padahal para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang diridhoi oleh Allah. Allah pun ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh para sahabat, bahkan banyak di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Lah kok ini orang belakangan ngaku-ngaku lebih cinta kepada Nabi, lebih mengaku-ngaku lebih bersemangat dalam beramal soleh daripada para sahabat. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan perayaan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau, demikian pula yang diadakan oleh sebagian manusia tentang perayaan hari kelahiran Nabi. Ya, padahal para ulama berselisih tentang tanggal kelahirannya. Semua ini tidak pernah dikerjakan oleh generasi salaf, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seandainya hal itu baik, tentu para salaf lebih berhak mengerjakannya daripada kita, karena mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Kita kalau lihat sejarahnya para sahabat, bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi, nggak ada apa-apanya, Pak, gitu. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dalam perang Uhud ya. Mereka sampai berbaris melindungi Nabi SAW.
Ya, Abu Dujana sampai enggak kehitung berapa jumlah sabetan pedang, ya, anak panah yang menancap pada tubuhnya, tikaman tombak, ya, yang ada pada tubuhnya, enggak kehitung jumlahnya. Ya, Abu Tolhah sampai buntung tangannya untuk melindungi Nabi SAW. Semua itu menunjukkan apa? Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka orang yang paling cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Orang yang paling semangat dalam beribadah adalah para sahabat. Kalau seandainya perayaan ini adalah dicintai oleh Allah SWT, ini adalah bagian dari ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, maka orang yang pertama kali mengerjakannya adalah para sahabat. Gak mungkin kita, ya, lebih bersemangat daripada mereka. Gak mungkin kita ini lebih cinta kepada Nabi daripada mereka. Ya. Yang kelima, perayaan Maulid Nabi termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Ya, di mana mereka merayakan Maulid Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka dalam perayaan, ada perayaan Natal, itu kan apa? Merayakan hari lahirnya Isa. Kaum muslimin merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sisi perbedaannya. Kalau orang-orang, ya, Nasrani, mereka menuhankan Isa alaihi salam atau mengatakan dia adalah anak Tuhan. Tapi sisi perayaannya ada kesamaan. Sama-sama melahirkan sama-sama merayakan hari kelahiran. Hari kelahiran Nabi Isa, sedangkan sebagian kaum muslimin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita tidak boleh menyerupai, ya, yang itu adalah ciri khasnya orang-orang kafir. Ciri khasnya orang-orang kafir. Tidak boleh. Ya. Apalagi sampai ikut-ikutan Natalan, mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ya, tidak boleh. Termasuk yaitu merayakan perayaan Maulid, ini ada sisi persamaannya, yaitu sama-sama merayakan hari kelahiran. Orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa, sebagian kaum muslimin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keenam, perayaan Maulid merupakan wasilah hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak orang ketika dalam perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi sendiri melarang untuk berlebih-lebihan kepada beliau. Kata beliau, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana abdullah, faqulu abdullahi wa rasul." Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Saya ini hanyalah hamba Allah. Katakanlah saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Gak boleh berlebih-lebihan. Ya, mengatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib, mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui Al-Lauhul Mahfuz, mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan doa hambanya, ya, umatnya, bisa menyembuhkan, bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam gak bakal ridho. Dulu saja di zaman Nabi, ketika ada seorang sahabat mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi marah. Seraya mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya apa? Sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Padahal cuma menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad dalam kehendak. Itu aja Nabi marah. Apalagi mengatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib, Nabi bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Tentu ini adalah apa? Ya, tentu ini adalah apa? Ya, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, ya, yang tidak diperbolehkan. Yang ketujuh,
perayaan bid'ah maulid membuka pintu-pintu bid'ah lainnya dan mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kemungkaran-kemungkarannya. Sebagaimana dalam pembahasan berikutnya ya, ada kemungkaran nih akibat dari perayaan maulid ini, campur baur lah. Bahkan sekarang ya, maulid ada musiknya, ada nyanyiannya. Kadang ada sebagian maulid ngundang ya penyanyi. Ada acara maulid tapi dikasih, ada yang sampai dicampur dengan di gereja ya, dan lain sebagainya. Ini tentu adalah suatu kemungkaran yang sangat besar ya, sangat kemungkaran yang sangat besar. Dan sebagai renungan, Nabi Muhammad SAW itu betul lahirnya adalah di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, menurut jumhur ulama beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Tapi Rasulullah SAW juga wafat, meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Jadi hari bulan Rabiul Awal itu hari lahirnya Nabi dan juga hari bulan wafatnya Nabi SAW. Sehingga kalau kita merayakan ya bulan Rabiul Awal sebagai hari kegembiraan, kita nggak tahu ini kegembiraan karena apa? Karena lahir Nabi SAW lahir, atau karena Rasulullah SAW meninggal dunia? Karena di bulan itu Rasulullah juga meninggal dunia. Makanya orang-orang kafir, ayyuhal ikhwah, ya, mereka senang kalau kaum muslimin itu ikut mengadakan perayaan Maulid Nabi. Itu nggak membuat mereka gerah, marah, enggak. Yang membuat geram mereka adalah tatkala umat Islam itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka jengkel ya, seperti sekarang di Prancis ya, kenapa presidennya begitu marah? Karena kaum muslimin Islam ya itu apa? Tumbuh besar di sana ya, berkembang pesat di sana ya, maka segala cara dilakukan untuk menghentikan ya perkembangan Islam ya. Aisyah itu adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Siapa orang yang paling cinta? Para sahabat, terutama Aisyah istrinya Nabi. Namun 40 tahun setelah ditinggal oleh Nabi SAW, tidak pernah dinukil bahwasanya Aisyah merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Aisyah itu ya ketika ditinggal oleh Nabi masih muda. Beliau masih berumur panjang setelah Nabi meninggal dunia itu, sekitar 40-an tahun ya. Selama itu juga beliau tetap mencintai Nabi, tapi tidak dinukil bahwa Aisyah merayakan maulid Nabi. Andaikan perayaan maulid itu adalah bukti cinta, tentu Aisyah adalah orang yang paling ya semangat untuk melakukannya, karena beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pembahasan selanjutnya 48, halaman 48, kemungkaran dalam perayaan maulid. Ya, salah satu dampak buruk dari perayaan maulid ini adalah banyaknya kemungkaran-kemungkaran disebabkan perayaan maulid. Dalam perayaan maulid ini banyak sekali kemungkarannya. Bahkan Al-Ustadz Muhammad Hashim Asy'ari ya, pendiri organisasi besar di Indonesia ini ya, beliau punya buku khusus. Ini banyak orang kadang nggak ngerti ya. Beliau termasuk ulama yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam maulid Nabi. Beliau punya buku At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Beberapa peringatan wajib untuk orang yang berbuat kemungkaran dalam maulid. Jadi di zaman beliau sudah ada perayaan maulid, kemudian dibumbui dengan ada acara pencaksilat, campur baur antara laki dengan perempuan. Langsung beliau menulis buku ini ya. Dalam buku tersebut saya nukilkan di situ pakai bahasa Arab dan terjemahannya
karena bukunya beliau pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Beliau mengatakan amalul maulid alal wasfil ladzi wassaftu awalan haram. Perayaan maulid seperti yang saya sifatkan pertama kali, yaitu yang dibumbui dengan maksiat, ini hukumnya haram. La yahtalifu fi hurmati hisdan. Tidak ada dua orang yang berselisih tentang keharamannya. Jadi menurut beliau, ya, Muhammad Hasyim Al-Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, ya, beliau mengatakan perayaan maulid kalau dibumbui dengan maksiat itu hukumnya haram, tidak ada perselisihan di kalangan, ya, ulama. La yahtalifu fi hurmati hisnan wala yantatikhu fi man'ihi anzan. Ya, ini bahasanya beliau. Saya ini kan terjemahannya aja ya, biar nggak lama-lama. Perayaan maulid seperti yang saya sifatkan hukumnya haram, tidak ada perselisihan antara dua orang yang akan keharamannya, dan tidak ada dua tanduk yang bertabrakan tentang terlarangnya. Tidak dianggap baik oleh orang yang mempunyai sifat takut dan iman. Akan tetapi yang menyenanginya hanyalah orang yang dibutakan matanya dan sangat bernafsu terhadap makan dan minum, serta tidak takut maksiat kepada siapapun. Ini yang ngomong beliau sendiri loh. Nanti kalau kita yang ngomong, wah ini Wahabi pantas. Ini beliau sendiri nih yang ngomong. Ada bukunya, ya, ada dalam buku kumpulan karya-karya beliau ada. Nah, kata beliau, tidak peduli dengan dosa apapun, demikian pula menontonnya, menghadiri undangannya, dan menyumbang harta untuk perayaannya. Kadang-kadang kita dimintain sumbangan. Semua itu hukumnya haram dan sangat haram karena mengandung beberapa kemungkaran yang kami akan sebutkan. Terus beliau menyebutkan beberapa kemungkaran. Ya, ada musiknya, ada pemborosan. Nah, sekarang banyak perayaan-perayaan maulid ada apa? Musiknya, ada acara, ya, bahkan kadang ngundang biduan. Kemudian yang kedua pemborosan, makan, ya, minum, itu habis banyak itu. Ya. Kemudian yang ketiga terang-terangan dalam maksiat. Yang keempat bersifat nifaq karena dia menampakkan cinta kepada Nabi padahal sebenarnya, ya, ya tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga kata beliau itu termasuk jenis penghinaan kepada Nabi. Kenapa? Karena acaranya acara cinta kepada Nabi tapi dibumbui dengan maksiat, maka itu adalah penghinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ucapan-ucapan beliau ini. Sampai di situ itu ucapan-ucapan beliau. Dan saya tambahin halaman 54, termasuk kemungkaran Maulid Nabi juga adalah ada acara qiyam. Apa acara qiyam itu? Berdiri menyambut datangnya roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam acara maulid biasanya ada nanti qiyam, suruh berdiri. Kenapa? Keyakinannya adalah roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam acara tersebut. Ya, dan ini ikhwan adalah keyakinan yang batil. Pertama, keyakinan ini butuh dalil. Mana dalilnya bahwa roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir? Ya, mengatakan roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam acara maulid butuh dalil. Karena itu perkara gaib. Kita tidak boleh berbicara tentang masalah gaib kecuali dengan dalil. Dari mana mengatakan seperti itu? Apalagi perayaan maulid itu di mana-mana. Lah kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, ya, ini secara logika apa? Nggak masuk di akal. Dalam waktu yang sama, berapa banyak orang yang mengadakan perayaan maulid? Di Indonesia saja berapa orang sudah mengadakan? Belum lagi di dunia, di Turki, di Mesir, banyak yang mengadakan. Lah kalau kemudian dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, rohnya hadir, secara logika nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Kalau memang ada dalilnya, walaupun nggak masuk akal, kita terima ya. Ya, tapi masalahnya ini tidak ada dalilnya. Lucunya mereka
kadang nggak percaya Allah turun turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Alasannya nggak masuk di akal. Lah kalau Nabi SAW hadir ya dalam setiap perayaan, masuk di akal apa enggak? Nggak masuk di akal. Kalau turun ke langit dunia, kita percaya walaupun nggak masuk di akal, karena memang ada dalilnya. Ya, karena ada dalilnya. Ahlus sunnah mengikuti dalil. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti dalil. Yang kedua, berdiri untuk menghormati Nabi itu bukan pengagungan kepada Nabi. Justru Nabi itu nggak senang kalau para sahabatnya berdiri kepadanya. Nabi dulu kalau misalkan datang kemudian para sahabat berdiri, kalau sekarang kan kadang gitu ya, presiden datang suruh berdiri, ya, atau bahkan bukan hanya presiden, kadang guru datang muridnya suruh berdiri. Nabi SAW dulu nggak seneng kalau para sahabat berdiri untuk menyambut kehadiran beliau, ya, bahkan beliau mengancam, man sarrahu an yatamassallahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang senang dihormati manusia dengan cara berdiri, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, kata Anas, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Nabi. Tapi mereka apabila melihat Nabi tidak berdiri untuknya, karena mereka tahu Nabi nggak suka. Nabi nggak suka kalau kemudian para sahabat berdiri untuk beliau. Ya, ini. Dan di antara kemungkaran perayaan Maulid Nabi adalah beredarnya hadis-hadis palsu. Halaman 58 ada pembahasan hadis-hadis palsu dalam acara Maulid Nabi. Padahal membawakan hadis-hadis palsu, menyebarkan hadis-hadis palsu termasuk dosa besar, karena berdusta kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ya berdusta kepadaku, ya, membuat hadis-hadis palsu, menisbatkannya kepada Rasulullah, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Dosa besar, Pak, dengan kesepakatan para ulama. Nah, ini banyak biasanya dalam acara-acara dibawakan cerita-cerita, hadis-hadis tentang Nabi Muhammad, padahal kebanyakannya palsu. Contoh hadis halaman 60, sebagian orang ketika dalam acara maulid membawakan hadis, man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang merayakan hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz dzahabi fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk maulidku, maka seakan-akan dia telah menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah. Mantap, Rek. Ya. Ini sering disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal semuanya tidak ada sanadnya. Dusta. Saya pernah tanya sendiri kepada Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, muridnya Syekh Al-Albani, ya, ketika datang ke Indonesia, ya, tentang hadis ini. Beliau mengatakan apa? Hadza kadzibun ala Rasulillah ihtalaqatul mubtadi'ah. Ini adalah kedustaan kepada Rasulullah buatan orang-orang ahlul bid'ah, made in Indonesia. Ya, nggak ada. Ya, dalam kitab-kitab hadis, kalau kitab-kitab hadis sahih itu kan ada ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Ini nggak ada. Cari sampai mati, sampai kiamat nggak akan ketemu. Ya, alhamdulillah agama ini terjaga. Syariat ini dijaga. Kalau memang ada syariatnya, pasti akan tertuang di dalam Quran, akan tertuang di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Semuanya dijaga oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya.
Ada juga hadis laulaka laulak lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Ini hadis ya maudhu, palsu. Ya, hadis yang palsu. Dan maknanya juga bertentangan dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk nabi. Kalau hadis ini kan seakan menunjukkan bahwasanya dunia ini diciptakan untuk nabi. Ya, padahal Allah menciptakan makhluk itu untuk beribadah. Ada juga hadis Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabil. Ya. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Ini juga adalah dusta, tidak ada asal usulnya. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Maknanya juga tidak benar. Ya, karena berarti menunjukkan bahwasanya ya yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Muhammad SAW. Padahal ya Nabi Muhammad diciptakan dari ya bapak dan ibunya, seperti halnya manusia yang lainnya. Yang diciptakan dari cahaya itu siapa? Malaikat, ya, bukan manusia. Nabi Muhammad bin Abdullah, ibunya jelas Aminah, ya. Nah, taib. Kemudian yang selanjutnya adalah syubhat dan jawabannya. Para pendukung ya perayaan Maulid ini banyak mengemukakan syubhat-syubhat. Ya, mereka juga nggak mau kalah. Makanya di sini penting bagi kita ayyuhal ikhwah belajar ilmu agama. Karena tidak ada seorang pun yang dari ahlul bid'ah dalam melakukan kebid'ahan kecuali mereka juga punya dalilnya. Dalil menurut mereka. Mereka anggap dalil, padahal itu adalah syubhat. Ya, padahal itu syubhat. Makanya kalau ada seorang yang membawakan suatu dalil, maka yang perlu kita teliti dua hal. Satu, bertanya tentang dalilnya. Kalau ada orang yang melakukan ibadah syariat, yang pertama kita tanya adalah mana dalilnya. Tunjukkan kepada kita dalilnya. Karena hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kalau dia mampu mendatangkan dalilnya, berarti kita terima. Kalau dia tidak mendatangkan dalilnya, kita tolak. Baik, yang kedua, bertanya tentang pemahamannya. Karena ini sering juga dia mampu mendatangkan dalil, tapi nggak nyambung, Joko sembung benar. Yang dia pakai dalilnya benar, tapi ya cara pendalilannya yang tidak tepat, cara memahami dalilnya yang tidak tepat. Contoh, kita ambil sebagian contoh saja, ini nggak semuanya, waktunya nggak cukup. Contoh, ini hadis yang sering dijadikan dalil juga, yaitu hadis tentang puasa Senin Kemis. Kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Ya, pada hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Nah, mereka mengatakan hadis ini menunjukkan hari kelahiran Nabi. Nabi aja menjadikannya sebagai senang dan menjadikannya sebagai hari untuk ya berpuasa. Hadis ini kita katakan hadisnya sahih, betul, hadisnya sahih. Ya, hadis riwayat Muslim. Tapi cara pendalilannya betul apa tidak? Apakah ada di kalangan para sahabat ya yang mereka faham tentang hadis ini, yang mendengar hadis ini, kemudian memahami dari hadis ini disyariatkannya mengadakan perayaan Maulid Nabi? Nggak ada. Ya, justru hadis ini menunjukkan kepada kita larangan perayaan Maulid kalau kita mau memahaminya. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan hari kelahirannya sebagai hari berpuasa. Sedangkan kita tahu ya kita dilarang untuk berpuasa di hari perayaan Idul Fitri. Boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Idul Adha, pas hari raya Idul Adha, boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Tapi di sini Nabi SAW malah berpuasa. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh dijadikan sebagai hari
perayaan. Karena Nabi berpuasa. Yang kedua, kalau mereka memang bermaksud adalah untuk mensyukuri ya dan mencontoh Nabi SAW gembira dengan hari kelahirannya, maka kita katakan contohlah tata cara Nabi dalam mensyukuri hari kelahirannya. Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan cara apa? Puasa. Jadi kalau kita mau memang mensyukuri hari kelahiran Nabi, caranya puasa hari Senin Kemis. Bukan malah dengan ini malah mangan-mangan. Nabi mensyukurinya dengan puasa. Loh, iki kok malah mangan-mangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu cuma cari-cari apa? Alasan. Ya. Sajangi pengennya mangan itu. Ya, bukan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada bulan Rabiul Awal. Nabi puasanya setiap hari Senin. Jadi kalau kita mau gembira dan menggunakan hadis ini sebagai perayaan Maulid mestinya setiap Senin. Kalau memang mau mempraktekkan hadis ini, bukan cuma setahun sekali. Ya, baik. Ada juga yang biasa dipakai dalil halaman 71. Halaman 71. Ini saya lihat beberapa kemarin beredar. Yaitu apa? Gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi SAW. Mereka mengatakan Abu Lahab saja yang kafir, ya, yang kafir itu ya ya bergembira dan mendapatkan keringanan ya dari siksa karena gembira dengan lahirnya Nabi, apalagi orang-orang yang beriman. Ya, ini. Maka kita jawab, pertama hadis itu adalah hadis yang dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu hanya mimpi. Ini mimpi nih. Ya, itu hanya sekedar mimpi. Tatkala Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihat di alam mimpi, ya, bahwa dia itu dalam keadaan yang baik. Kemudian ditanya, "Madza laqita?" Apa yang kamu dapatkan? Abu Lahab menjawab, saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kalian, hanya saja saya diberi minum sedikit karena sebab memerdekakan Suwaibah. Suwaibah itu adalah ya wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengatakan ini menunjukkan Abu Lahab saja mendapatkan keringanan ya dan kebaikan karena memerdekakan Suwaibah. Suwaibah yaitu wanita yang menyusui Nabi SAW. Ya, kalau Abu Lahab saja diberi keringanan karena kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad, apalagi orang yang beriman. Ya, cara membantahnya, satu, hadis ini tidak sahih. Hadis yang tidak sahih tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, ini hanya mimpi. Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah juga. Mimpi itu hujjah apa tidak? Tidak. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kecuali mimpinya para nabi, ru'yal anbiya hak. Adapun mimpi kita, antum mimpi dapat wangsit misalkan, dapat amalan ini, amalan itu. Ya, bisa diterima? Nggak bisa. Kalau mimpi bisa diterima sebagai syariat, berarti Islam ini belum sempurna. Ya kan? Karena nanti akan dapat syariat-syariat terus nanti. Nah, yang ketiga, hadis ini memberikan pahala kepada orang kafir, padahal dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Amal-amal mereka apa? Ya, sia-sia. Amal mereka batal, tidak bermanfaat sedikit pun. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami dapati segala amal yang mereka kerjakan itu kami jadikan
amal mereka seperti debu yang berterbangan. Ya, kegembiraan Abu Lahab karena lahirnya Nabi itu apa? Kegembiraan tabii sebagai seorang kerabat, sebagai paman, ya kan? Ya, ada kerabat kita lahiran, ya senang, wajar, itu gembira yang tabiat. Ya, buktinya Abu Lahab setelah tahu Nabi Muhammad diutus dan dia membawa agama Islam yang bertentangan dengan dia, buktinya dia menentang. Enggak gembira lagi. Bahkan disebutkan dalam sirah, setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Abu Lahab di belakangnya. Ya, kalau Nabi habis mendakwai orang, dibilang, jangan percaya sama Muhammad, dia itu apa? Gila. Itu setelah Nabi SAW membawa apa? Syariat. Setelah Nabi menyampaikan Islam. Taib. Yang terakhir, ayyuhal ikhwah, halaman 85, cinta Rasul yang sejati. Banyak orang yang mengadakan perayaan Maulid ini alasannya adalah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang wajib bagi kita semuanya untuk mencintai Rasulullah. Sebagaimana tadi sudah kita bahas di awal, ya, kita wajib semuanya untuk mencintai Rasulullah. Tapi yang menjadi masalah, ya, bagaimana cara mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah SAW bukan dengan pengakuan, bukan dengan perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, cinta kepada Rasulullah itu diwujudkan dengan kita beriman kepada Nabi, ya, taat kepada Nabi, membenarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad SAW dengan ilmu, ya, secara benar, ya, menyebarkan sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Begitu cara mencintai Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana para ulama mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Nabi itu memang adalah suatu kewajiban, tapi harus dengan cara yang benar. Ya, kita mencintai Nabi, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh Nabi, yaitu dengan mentaatinya, membenarkan hadis-hadisnya, ya, membelanya, dan tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan contoh dan tuntunannya. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang bisa kita bahas dari buku Polemik Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dibaca kembali. Dan buku ini juga di lampirannya ada juga pembahasan tentang tahlilan. Nah, itu juga menarik juga untuk dibaca, ya, untuk dibaca. Yang paling menarik tentang tahlilan adalah justru diingkari oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Justru ulama yang paling keras mengingkari tahlilan adalah ulama-ulama madhab Syafi'i. Antum bisa lihat di dalam buku ini. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan mengkaji buku yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.